Saat ini kita akan kedatangan Lini. Lini nih Hai. unik lah, ya. Aneh Anak-anaknya maksudnya. unik lah, anak-anaknya homeschooling seperti itu. Anak-anaknya itu bisa berkreasi bebas. Mau belajar tarot, mau belajar ini itu dikasih sama dia. Dan ya Lini ini ya benar-benar mendampingi anak-anaknya seperti itu. Dan kadang-kadang nge-challenge anak-anaknya. Kalau mau ini harus begini, begini, begini. Nah, cara didiknya unik deh, seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ke Bu Lini. Saat ini kita bisa dengerin sharing Bu Lini, gimana jadi orang tua kece. Hihi. Silakan. Namaste, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Lini. Buat teman-teman lama mungkin ini ya agak heran ya, ternyata aku beberapa bulan terakhir tiba-tiba jadi healer gitu kan. Buat yang baru, salam kenal, salam sehat. Sebetulnya gini, yang hari ini aku mau bahas adalah ortu kece itu dalam arti jadi ortu tuh kenapa sih suka galau melulu? Siapa yang suka galau? Galau sama anak, galau sama suami, galau sama diri sendiri, insecure gitu kan. Boleh open mic kalau mau. Sudah lewat ikutan. masa galau saya, Lin. Iya, saya juga udah enggak lagi. Buat momi-momi yang baru. Saya masih galau. Sekarang yang belum jadi momi galau. Yang masih galau, yang single-single juga sebenarnya suka galau loh kan. Galau ini Bu, 3 anak, cowok semua. Nah, online semua. Kalau waktunya barengan, waktunya ngumpulin tugas pada nggak mau, waduh, sudah dibujuk nggak bisa, akhirnya dimarahin. Sudah harus dulu, udah dipuji, ayo pintar bisa menulis, ayo bisa mau, pintar loh sayang mama, tetap nggak mau, akhirnya emosi deh, cubit akhirnya. Yakin cuma cubit? Sambil bentak. Nah itu dia. Emosi dikit, bentaknya itu nggak bisa. Kalau emosi itu sudah langsung, mami langsung deh gembor-gembor. Coba. Habis itu nyesel sih. Nah, habis itu nyesel. Dari yang masih suka galau nih biasanya sebabnya apa? Banyak. Boleh galau sama diri sendiri, boleh galau sama pasangan, boleh sama anak. Apa? Banyak. 3 aja, jangan banyak-banyak. Sama yang lain, jangan rakus. Semua. Apa? Coba. Biasanya galaunya apa sih? Jadwal yang kacau. Terutama karena jadwal. Saya homeschooling gitu Mbak Lini. Ini ya di PP juga kan ya? Ya, PBX. Saya juga di PP anak-anak. Kalau waktu tugasnya portofolio anak-anakku tuh ngumpulin ini kalaunya. Karena anak-anak kan pautannya ada yang 12 tahun, terus 10 tahun, terus yang satu yang balita itu. Jadi Oke, jadwal ya, berarti jadwal. Yang lain? Ada? Ya, kalau mau chat pribadi ke Bu Lini di Zoom ini, misalnya nggak mau diketahui sama yang lain juga nggak apa-apa. Jadi nanti Bu Lini baca chat pribadinya. Chat di Zoom ini chat pribadi bisa kayak gitu. Bisa di direct ke itu. Tapi scrolling dari 90 nama agak ini ya, agak keriting ya. Nanti kan ada muncul direct message gitu di atas. Iya, direct message, tapi kan ke akunnya agak ini. Coba aku berarti rotate dulu. Kalau apa? Lu pakai ini ya, lampu YouTuber? Enggak. Apa tuh?
Nggak pakai lampu YouTube? Ya karena laki gue di luar, dia kalau lagi nge-zoom tuh suaranya menggelegar gitu kan. Jadi gue di kamar, sementara lampu kamar gue agak begitu deh. Oh, kok kayak kuning-kuning gitu kulit lo? Jadi pakai ring light ya. Iya. Karena pilihannya nih ya, Doni kan lampunya anak film nih ya, sih. Nah tuh, pucet. No, tuh. Yang kedua, Mbak. Yang kedua Ya lebih kan? bagus. Nah, ya Kembali ini ke lebih yang bagus. tadi memang. Kembali ke yang tadi memang. Terus ini direkam lagi gue so ganti-ganti lampu. Abe nih bener-bener deh. Gak apa-apa, Lin. Aduh jatuh kan. Ah, Kelihatan deh. ada menampakkan deh. Kelihatan deh gue lagi di kamar kan. Memang nih, cuma di gratitude-nya Abe nih terjadi begini-begini nih. Bagiannya harus mana dikat itu kayaknya kok. Oh, oke, Bagian udah ada yang jatuh. ngechat 2. Nanti lu yang edit Anak sendiri ngatur nih. orang tua. Nggak Ya, usah tuh terlalu kan. ini sempurna-sempurna lah. Santai aja. Ya. Anak ngatur Angle-nya orang kurang tua. bagus, Mbak. Hah? Apanya? Angle-nya kurang Meninggal. bagus, Mbak. Bantal. Oh. Angle. Bantalnya masih kelihatan. Tuh, Direkam pula. hempaskanlah bantal pada tempatnya. Mana Kak Emma? Kita hempas-hempas Kak Emma. Apa nih? Anak ngatur orang tua. Oke, saya ada cucu. Jadi semua oma harus nurut sama anak. Oke. Jadwal anak ngatur orang tua. Terus nih ada anak yang pengen jadi ini ya, pusat perhatian, bukan? Semua harus nurut sama dia gitu kan? Ada lagi? Bu Lini, mau tanya dong. Yes. Yes. Ini masalah sosial di saat-saat pandemik ini. Karena kayak Oke. apapun kan berubah pola si anak kan. Mungkin bisa jadi akan ada apa ya, perbedaan pertumbuh kembang anak yang di masa pandemik ini. Terutama anak aku Anaknya kan umur masih berapa? 6 tahun. Oh. Ya. PR-nya kan masih lumayan banget. Itu tadi? poin pertama. Terus yang kedua aku mau tanya apa sih namanya? Jadi katakanlah untuk pengajarannya karena dari TK berarti kan dia sekolah dengan kondisi di rumah dan mau tidak mau orang tuanya yang ngajarin dengan kondisi orang tua yang pasti emosinya berbeda dengan guru dan kan. Nah, itu apa sih? Aduh aku kok agak blank ya. Jadi intinya itu takutnya mengalami keterlambatan gitu. Apalagi dia kan harus belajar baca tulis kan. Saya sempat sudah konsultasi dengan psikolog sekolah dan guru sekolahnya sih katanya sebetulnya dia masih on track. Cuma ada kekhawatiran pribadi mengingat teman-temannya itu rata-rata udah lebih di depan lah katakanlah. Karena rata-rata temannya pada les sementara dia enggak gitu. Lesnya apa? Les baca tulis, anak-anak kan masih anak TK masih pada les baca tulis gitu. Okay. Kalau anak saya nggak saya lesin gitu. Oke. Sorry, barusan siapa ini yang ngomong? Elisa. Oh, Elisa. Oke. Nih, urut itu aja dulu ya. Aduh, kenapa sih dia kok bandel banget turun dulu. Astaga. Ya sudah begitulah. Oke, ini ya karena tadi di direct message udah ada yang duluan apa tadi? Sorry, tadi yang pertama yang ngomong soal jadwal ya. Jadwalnya ya Tuhanku. Mesti pertobatan apa nih? Ya udah. Galau sama jadwal karena anak beda-beda. Sebenarnya gini, sebelum dijawab ini kan macam-macam banget ya. Tapi pada dasarnya sebetulnya yang bikin galau apa sih? Paling besar pasti karena tidak sesuai harapan. Ya kan? Kan maunya begini, harusnya begitu.
ternyata tidak terjadi. Terus galau deh. Ada yang tersindir? Itu satu. Terus kedua, susah menerima fakta, realita. Jadi bete, jadi galau. Tuh kan? Terus apa lagi? Ketinggian standar. Harusnya setinggi langit. Ternyata bisanya cuma seatap rumah. Jauh banget. Terus bete, galau. Nah, itu garis besarnya. Jadi apa namanya? Coba berdamai sama itu, ya. Nah, berkaitan sama tadi jadwal. Oke, jadwal berarti kan kalau jadwal sama anak, bikinlah gimana caranya untuk kesepakatan sama si anak, dan masing-masing orang tua maupun anak tuh harus menjalani sanksi dan konsekuensi. Nggak bisa emaknya doang, anaknya doang, nggak bisa. Anak sekecil apapun, anak-anakku aku bikinin begitu tuh dari umur 5 tahun. 5 tahun udah cukup gede loh, untuk mengerti bahwa kalau ini kita udah bikin rules nih ya, misalnya boleh nonton YouTube setelah belajar misalnya, kan waktu itu masih kecil. Kalau dia nggak melakukan, ya dia harus menjalani konsekuensi apa gitu. Misalnya ya udah berarti pokoknya sampai kamu belajar, mau kamu belajar tengah malam ya kamu YouTube-annya tengah malam. Itu kan konsekuensi logis, dan kalau bikin konsekuensi itu nggak usah bikin konsekuensi yang ngawang-ngawang gitu, yang kayaknya impossible. Paling ibu mah gertak-gertak sambal doang gitu, mama mah paling gertak-gertak doang gitu, nggak mungkin lah dikerjain. Lin, nanya ya, Lin. Misalnya begini, lanjut. Lin. Ada kesepakatan, kan udah ada kesepakatan. Terus akhirnya jadi gertak-gertak sambal doang. Itu apa akibatnya? Maksudnya nggak dilaksanakan konsekuensinya. Maksudnya dalam arti kata punishment-nya. Paham. Kayak gitu. Nah, anaknya akan makin mencoba-coba. Anaknya akan makin disrespect orang tuanya. Jadi kalau bapak ibu yang, aduh anakku nggak dengerin aku, coba dicek. Suka begitu nggak? Gertak doang, tapi nggak dikerjain. Atau orang tua sendiri juga melanggar kesepakatan. Let's say misalnya, kalau marah nggak boleh banting barang. Anak nggak dimarahin kalau banting barang. Tapi ibunya banting barang juga. Itu yang membuat anak jadi, mak gue aja boleh, gue juga boleh. Anak itu copycat loh, hati-hati loh. Dia melihat dan dia meniru, copy paste. Exactly begitu, terus dimodif lagi. Cakep kan? Mantap. Dia meniru exactly yang dikerjain orang tuanya, terus dimodifikasi sama dia. Tuh. Gitu. Jadi hati-hati dengan tindakanmu. Contohnya dimodifikasi gimana nih? Maksudnya dalam arti kata ada pengalaman kurang lebih. Nah, misalnya kesepakatannya kalau marah-marah nggak boleh banting barang, ya. Nah, selain dia meniru, ibu gue kalau marah-marah banting, emak gue kalau marah-marah banting barang. Terus abis itu dia banting barang plus teriak-teriak misalnya, plus maki-maki, dimodif juga sama dia. Oke. Gitu. Jadi kalau ada anak gampang tantrum, coba dicek. Itu pun bisa gini, kalau anak ngambek, tantrum gitu ya. Terus ibunya cepet-cepet, ya udah kamu maunya apa gitu. Sebenarnya simply orang tuanya nggak mau puyeng kan, itu berisik gitu ya. Terus kayaknya menggemaskan banget sih anak ini marah-marah gitu. Terus akhirnya ini deh meleleh, ya udah anaknya diikutin apapun maunya. Nah, itu tuh tadi yang berkaitan sama anak ngatur orang tua, cucu maunya semua omanya nurut. Nah, itu tuh. Coba anaknya sering digituin nggak? Karena kalau anakku ngambek, nangis, mau teriak-teriak, silakan.
sepuas-puasnya. Mau di mall kayak mau di apalagi di rumah, biarin aja, tinggalin aja, ntar juga diam sendiri, ntar dia capek. Oh, nggak boleh langsung dipegang ya? Kayak begitu. Bukan langsung dulu dipegang. Ya, pertama lihat dulu sih penyebabnya apa. Itu satu. Kedua, dipegangnya dalam arti gimana? Kalau misalnya gini, dia marah karena kita tidak menepati janji misalnya. Berarti kan kita menyakiti hatinya kan. Ya itu dipeluk. Atau tergantung anaknya. Ada kalau kayak Ila dia nggak mau langsung dipeluk. Dia maunya didiemin dulu sendiri gitu. Kalau Viel tuh maunya langsung dipeluk. Itu bisa. Tapi kalau karena dia nggak dibolehin pegang gadget, terus dia ngambek, nangis, teriak-teriak, atau dia minta beliin mainan yang mahalnya amit-amit gitu, dia ngambek, ya diemin aja. Itu kan dia cari-cari perhatian, dia lagi effort lah, lagi coba-coba siapa tahu kalau gue nangis nanti dikasih gitu. Anak-anak tuh tricky sebetulnya, tinggal gimana kita handle-nya aja gitu. Ya, jadi tergantung tantrumnya apa dulu gitu. Kalau misalnya karena apalagi dia dijahatin temennya gitu, ya masa nggak boleh dipeluk sih, peluk lah. Pokoknya kalau yang memang hatinya sakit, dipeluk lah. Kalau egonya yang sakit, nah karena nggak dibolehin apa gitu kan, egonya yang sakit, biarin aja. Dia harus belajar, ego itu harus dikontrol. Ya toh, karena kalau dia nggak belajar begitu, nanti waktu dia jadi orang tua sama juga, galau juga gitu. Itu. Terus tadi apa namanya? Oh, jadwal itu dia. Pokoknya di ini aja, dibuat kesepakatan bagaimana caranya supaya bisa baik untuk semua. Maksudnya untuk kebaikan bersama sekeluarga itu tuh enaknya gimana gitu. Terus ini aku lanjut, tapi nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya. Soalnya tadi yang di itu aku rada mana tadi yang di chat sambil lihat. Semua oma harus nurut sama anak. Nah itu tadi coba anak itu memang punya naluri untuk mengendalikan semua orang. Jadi ya gimana caranya? Kalau aku bahasain ke anak-anak tuh gini, dunia nggak berputar terhadap elu. Kita semua tuh ada di dalam dunia ini gitu. Jadi nggak usah sosokan. Oh iya, semua harus ngerti gue gitu. Bahkan Ila yang ADD aja kan, aku bilang nggak bisa, orang nggak bisa dikasih excuse. Ya maaf, namanya ADD. And itu yang para badminton main 3 nomor dapat 3 medali loh. And nggak bisa lo kasih excuse ke seluruh dunia. Ya maaf kan gue apa gitu, ya maaf kan gue cacat, kan gue special needs, kan gue baperan, and so ya lu lah bagaimana adjust menjadi apa bagian dari dunia ini gitu loh, bukan dunia suruh mau ngerti lu, ya kali gitu seluruh dunia suruh mengerti satu orang, nanti bayangin 10 aja yang begitu, sementara 10 ini dalam satu circle gitu ya. Apa yang terjadi coba? Yang ada kan, dia sih minta di ngertiin. Emang diri sendiri nggak minta di ngertiin gitu kan? Gitu. Terus apa nih? Galau ketika ditawarin sesuatu ambil nggak atau enggak ya? Ini yang anaknya galau ketika ditawarin galau ambil apa enggak? Suka dibiarin ngambil keputusan sendiri nggak? Coba deh. Soalnya biasanya gini, kalau anak jarang dikasih kesempatan untuk ngambil keputusan sendiri, dia sampai hal sekecil ditawarin kue, ambil nggak ya? Itu dia pasti galau. Karena dia sebenarnya galau itu gini, kalau gue ambil, gue diomelin nggak ya? Tepatnya gitu sih. Bukan gue mau nggak ya? Gue butuh nggak ya? Bukan itu. Tapi kalau gue ambil, nanti gue diomelin nggak ya? Gitu. Kan kadang-kadang kalau kita bertamu, ditawarin, anaknya dengan polos ngambil, terus emaknya langsung ngomelin, kamu nggak sopan, apalagi ngambilnya banyak, emaknya malu. Ya, kan bisa dong ditegurnya tuh setelah di rumah dengan cara baik-baik. Lain kali kalau kita bertamu ke rumah orang, boleh ambil 1 cukup misalnya gitu loh.
Itu soalnya anak yang suka kalau nggak berani ngambil keputusan tuh karena dipatahin terus sama orang tuanya, jadinya gue iya nggak ya nggak tahu lah. Nanti begitu gedean dikit, cita-citanya apa nggak tahu. Padahal mungkin ya nanti kalau gue cita-cita ini disalahin juga, cita-cita itu disalahin juga gitu. Itu dulu. Terus, aduh, galau masa depan. Nih, abang Medan galau masa depan usia berapa, Bang? Saya ketemu jalannya jadi healer tuh umur 44. Jadi, ya udah. Emang ketemunya begitu, karmanya begitu kali. Terus, apa nih? Nggak ada ART, PRT, dan sudah keenakan sama eyang-eyangnya. Jadi atur semua mendadak, dan anak-anak sekarang santuy, sibuk kerja WFH semua, nggak ada helper dan masih nggak empati kalau orang tuh hanya menemani cucu bukan babysitter ya. Maaf, ini terusan yang mana ya? Oh, yang tadi cucunya harus nurut sama anak itu. Cucu harus nurut sama oma. Agak susah ya, Bu. Soalnya kan gimana pun si anaknya ibu nih pasti merasa ini kan anak gue mah, urusan gue gitu loh. Jadi emang mesti dibenerin sih, itu ibunya mesti diajak ngomong, ya kan oma bukan babysitter gitu. Ibu, waduh, ini saya nanti kan nyimpen nomornya susah. Mendingan nomor saya aja, boleh japri deh sebentar. Boleh. Ya, ada yang mau ngobrol? Yes. Kalau misalnya nggak klop nih antara saya sama suami, maunya kan kalau saya kasih tanggung jawab anak, jadi biar dia tahu gitu loh. Kamu kalau nggak belajar, tahu sendiri nanti nilaimu jelek. Cuman kalau suami ntar pulang kerja, loh kamu kok nggak belajar? Ayo belajar, bla kan. Saya jadi, aduh kok saya yang disalahin juga ya, kenapa nggak nyuruh belajar? Jadi miskom sendiri, maksudnya saya sudah bilangin sih, loh saya tuh mau ngasih tahu supaya dia kalau nggak belajar tuh nilainya jelek, biar dia tahu sendiri. Tapi suami nggak mau, kamu harus belajar. Mungkin kan karena kita dari dua keluarga, kalau saya kan memang dari dulu memang dibiarin, jadi orang tua tuh mempercayai saya, nanti kalau kamu gini tuh ada tanggung jawabnya sendiri. Mungkin kalau sama dia kan, oh kamu kalau tes tuh harus belajar sehari sampai segini. Kalau saya kan enggak, memang beda didikan orang tua ya. Maunya saya kan, saya didik seperti itu gitu loh, biar kamu tanggung jawab. Dan lagi kan sudah SMP, maksudnya saya kan tidaknya dia kan sudah nalar kan, nanti sudah tahu tanggung jawab. Maksud saya sih seperti itu. Cuman kalau sama papahnya kan, kamu tuh gini-gini, jadi kesannya kayak disalahin melulu gitu loh. Itu jadinya saya juga bingung. Itu gimana, Bu? Nah, gimana ya? Kebetulan suamiku ini sih nggak peduli. Jadi udah suka-suka lo gitu. Yang padahal sebenarnya mungkin dari sisi istri galaunya tuh mirip lah. Dalam arti yang satu kan kalau dirimu kan jadi merasanya, aduh gue kayak ditekan under pressure-nya suami gitu kan. Kalau aku kan, buset nih gue anak sendiri apa anak berdua sih? Kok gue doang orang tuanya gitu. Malah kebalik ya Bu ya. Tapi galaunya pasti mirip sih. Cuman beda sisi gitu loh. Yang beda sisi kayak, ya. Gue kayak single parent ya. Apa-apa sendiri dia nggak mau tahu. Udah gitu yang nyebelin alasannya gini lagi, karena aku percaya sama kamu. Saking percaya sama nggak peduli itu bedanya tipis, saudara-saudara. Iya. Cuman saya aja yang kayak gitu Mbak Lini. Ya, jadi emang apa ya? Kalau ini kan berarti kasusnya lebih ke suami ya, bukan ke anaknya gitu. Kalau ke anaknya iya. Kan, anaknya sih juga ya, kan? Mungkin karena sering dimarahin juga, jadi bener kayak Bu Lini tadi bilang, kalau nanti aku ngambil ini salah, nanti ngambil ini salah. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, sudah saya bombong, cuma nanti kalau ada papahnya lagi jadi bingung dia. Bikin kesepakatan bareng dong sama suami dong. Iya, tapi ini anaknya nanti bingung. Jadi sekali dua kali disepakatin, iya, tapi habis itu
love lagi dia. Sudah diingatkan gitu lagi. Kalau gitu di blessing aja. Iya ya, cara doa ya, betul. Soalnya kan dicoba bisa, ntar begitu lagi, coba bisa gitu lagi ya kan. Ya udah ini blessingnya aja. Jadi lama-lama saya sendiri juga capek deh mas terserahmu. Jadinya kita juga mikirnya gitu, kok bilanginnya jadi susah ya. Ya sudahlah terserah deh gitu. Ya soalnya kan palingnya gini, suami harus paham bahwa kalau jadi ada dualisme di rumah, nanti anaknya tuh bisa ekstrim dua tuh gini, antara dia gampang galau atau dia jadi sangat tricky. Trikinya tuh bisa bener-bener licik mengadu domba orang tua, bapak sama ibu gitu. Enggak sih, kalau selama ini enggak sih. Tipe anak saya enggak seperti itu sih. Ya kan, untungnya enggak. Soalnya ada anak yang begitu ada. Gitu. Jadi saya sih sekarang saya kalau kesopanan, kejujuran itu saya tekan. Jadi kalau kamu nggak jujur, saya marahin bener. Terus kalau nggak sopan, pernah dulu itu sama tetangga itu sampai saya malu. Jadi dia tuh bermain atau apa gitu loh. Terus tetangga itu tiba-tiba marah, pulang nangis. Terus mamahnya WA sama saya, Ci, ini kenapa ya? Emangnya anak saya salah apa? Kok sampai pulang nangis-nangis, katanya diludahin Nathan. Nah gitu, saya tanyain, loh, Bu apain? Enggak kok, saya cuma bertanya, Bu ludahin enggak, bilang gitu. Lah kan saya percaya, dengan pede percaya kan, sampai sana, tanyain, enggak kok anak saya enggak ngeludahin. Aku bilang, saya pikir kan, saya juga enggak pernah mencontoh seperti itu, kok dia ludah tuh saya selentikan. Ternyata sampai sana, ngaku diludahin, loh saya kan malu banget, sampai rumah ya tak marah-marahin banget itu enggak pernah ludahin, itu enggak sopan gitu. Makanya ya itu sih, saya kadang-kadang ya takutnya kalau di luar juga seperti itu gitu loh. Cuman kalau di depan saya sudah tak takin, mama enggak suka seperti itu namanya enggak sopan, ludahin orang itu enggak sopan, tak gituin. Gitu. Nah itu kadang-kadang si anak, jadi sebenarnya kan kita yang lost control ya, begitu marah. Ya, saya juga mengalami dulu, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu mengalami lah. Karena sekarang kan anak-anak udah 15, mau 16 sama 18. Keburu ego saya terluka, langsung meledak, duar. Kamu tuh, wah keluar deh tuh kan. Kadang-kadang kata kasar, iya. Kadang-kadang agak mukul, bukan agak sih mau mukul. Aduh, Tuhan ampun. Kadang-kadang mukul, iya gitu kan. Itu yang bikin anak shock gitu. Karena sudah kena meditasi, ya. Tapi emang jalannya begitu. Saya kenal meditasinya baru sekarang, bukan dulu-dulu. Biar belajar. Karena teman-teman sudah meditasi, coba kalau mau marah, pada tahu napas prana kan? Nah, napas prana dulu 3 set aja. Baru mau ngomelnya apa gitu. Itu ngomelnya lebih teratur pasti. Jadi kalau kata psikolog saya tuh ngomel boleh, tapi jangan kayak apa ya? Cuma buat bunuh nyamuk, bunuh semut satu, tapi pakai misalnya apa, obat nyamuk sekaleng gitu, overkill ya, agak berlebih, agak too much ya gitu, berlebihan gitu. Jadi secukupnya aja, dia salahnya seberapa ya udah itu gitu. Karena kalau emosi udahlah nalurinya merepet ya kan, nggak berhenti tuh, gitu kan. Semua ke bawah-bawah tuh pasti. Yang kemarin, yang apa, ntar adenya ikut kena, kakaknya ikut kena, suami ikut kena, serumah ikut kena, adil merata, ikut diomelin semua. Gitu, boleh coba. Jadi enggak? Boleh. Jadi saya sedikit ini sama Bu Frida tadi ya. Dulu suami juga begitu. Kita tidak ada kesepakatan, jadi ada perbedaan cara parenting. Sampai pada akhirnya kita ngobrol berdua, saya bilang, ya kita kan bikin anak bareng-bareng, jadi tanggung jawab bareng-bareng. Jangan diserahin ke saya aja gitu kan.
pokoknya kita bikin kesepakatan lah. Jadi sekarang sistemnya buka tutup pintu. Ketika dia yang lagi bicara, saya diam. Ketika saya yang bicara, dia diam. Jadi nggak saling tiba-tiba numpuk-numpuk gitu. Biar nggak anak tuh biar nggak bingung, nggak ngeblur. Jadi anak kan lihatnya, oh bapak sama ibu sepakat nih, gitu kan. Pokoknya sistemnya buka tutup pintu. Sekarang relatif ini sih apa jalan sih, anak-anak jadi lebih paham gitu. Itu aja sih sharingnya. Iya, kalau itu memang kalau papanya sudah ngomong saya diam. Dan lain kali kalau misalnya suami ngomong apa, nanti saya menjelaskan, loh papa aku marah kamu karena kamu tidak mau belajar. Sudah, tuh saya bilangnya seperti itu. Jadi saya pun berusaha untuk menjadi pertengah supaya nanti si anak nggak, kan takutnya nanti kalau anak-anak cerita tuh papa tuh tadi marahin aku gini-gini, kan kadang-kadang malam kan curhat. Itu ya saya beritahu, enggak, papa marah tuh karena ini, bukan karena papa nggak sayang. Takutnya nanti kan si anak jadi benci sama papahnya kan. Jadi saya berusaha menjadi penengah supaya anaknya tuh tahu loh papahnya tuh marah kenapa. Papahnya tuh bukan asal marah, papahnya ada maksudnya tertentu. Sudah saya beritahu seperti itu. Gitu, Nah, pertanyaan. Bapaknya kalau habis marah suka minta maaf ke anaknya nggak? Nah, itu Make up lah, maksudnya berbaikan kan orang bahasa kasihnya beda-beda ya. Ada yang ngomong literally maaf ya, tadi papa salah gitu. Ada yang ya udah bikinin apa, kita pergi makan es krim atau apa gitu kan ada macam-macam ya. Nah, tapi bapaknya berbaikan nggak sama anaknya? Kadang iya, kadang enggak. Jadi kalau kadang-kadang saya bilangin, itu kamu tuh marah terlalu kebangetan kok, bilangin gitu. Kadang-kadang dia, oh iya aku gini ya. Cuman kalau mungkin dia sudah capek di kantor, wes aku tuh wes kesel gini-giniin, malah aku malah kena damprat juga. Jadi ya udah kalau gitu udah tak diemin, nanti si anak aja yang gue bilangin. Gitu Bu. Jadi kan saya pun juga lihat sikon ya. Ya suaminya mesti dikasih tahu sih bahwa kalau itu kan jadi kayak good guy sama bad guy ya. Papa kalau marah, that's it gitu. Jadi nanti anak merekamnya gini. Karena itu berulang, bukan sekali kan. Makin berulang itu anak makin merekam. Jadi anak merekamnya akan gini. Berarti orang tua marahin ke anaknya boleh dan nggak harus minta maaf gitu. Nanti dia akan begitu ke anaknya. Nah, kalau misalnya oke dia marah, terus dia minta maaf karena dengan si papanya langsung baik minta maaf ke anaknya pun itu pelan-pelan akan apa ya berkurang sih karena kan pasti begitu ngadepin anaknya iya aku tadi kesel papa marahin atau apa itu kan pelan-pelan akan berproses ya udah deh kasihan gue besok-besok nggak semarah itu lagi apa gimana gitu. Itu suamiku dulu juga begitu. Terus lama-lama aku bilang, ini kayak garemin laut ya. Gue bilang, enggak kok, ayah nggak maksudnya begitu. Tapi kamu begitu lagi. Gue kayak garemin laut ya, kerja yang sia-sia banget gitu. Ya udahlah terserah, kalau mau lo minta maaf sendiri sama anak-anak, kalau nggak ya udah. Tapi yang pasti jangan kaget kalau one day-nya tuh mungkin 20 tahun kemudian. Itu kan ini pembicaraan 5 tahun lalu gitulah ya. Jangan kaget kalau suatu hari anak-anak tuh abai sama kamu. Karena kamu sering abai sama dia. Itu udah hukum alam begitulah. Tabur tuai, balik lagi law of karma. Menabur begitu ke anak, nanti begitu orang tuanya udah nggak usah, bukan dalam arti tua gimana ya, tapi begitu anak-anak mulai punya dunia sendiri, kerja dan lain-lain, diabaikan kamu, deh tungguin aja itu pasti terjadi gitu. Kecuali ya itu dalam perjalanannya akhirnya bapaknya mulai minta maaf apa gimana gitu. Karena suamiku sejak melakukan dia terus minta maaf ke anak-anak tuh juga prosesnya, maksudnya dalam umur anakku yang sekarang 18 ya, dia melakukan itu tuh ya ampun 15 tahun mungkin ya. Lama lah. Begitu dia melakukan tuh paling nggak sampai setahun tuh udah anak-anak jadi bonding sama dia gitu. Jadi deket.
ya deketnya ini ya, bukan deket curhat gimana gitu ya, tapi paling nggak udah nggak takut untuk iya tadi kesel misalnya kayak kemarin nih kan ada tukang servis AC, nyemprotnya tuh kayaknya ada yang miss gimana gitulah, terus laptop dia basah gitu, terus dia tuh udah bisa cerita, iya kesel deh tadi itu tukang AC-nya laptopnya basah, pen tabletnya basah apa segala gitu. Dulu mana mau, karena dulu merasa gini, percuma cerita paling juga ditanggepnya gitu, diabaikan gitulah. Nah sekarang sih udah enggak gitu. Yang pasti emang ini sih kalau bapaknya yang rada-rada di blessing relationship-nya. Pagi Bu Lini. Gitu. Ya, Pagi-pagi. Bu. Aku mau share dikit ya. Boleh? Aku emang lagi proses juga sih menuju ke arah yang lebih positif setelah 3 tahun lalu suami aku meninggal. Aku cukup stres, Oke. cukup banyak mengeluarkan emosi negatif ke anak-anakku yang masih kecil. Anaknya umur berapa? Kelihatan sih. Waktu umur berapa? meninggal yang satu umur jalan 7, yang satu baru 8 bulan. Nah, Oke. gitu. Jadi cuma belakangan saya merasa bahwa saya menyadari bahwa anak adalah produk dari kita. Karena saya adalah produk dari orang tua saya. Segala kemarahan yang saya suka luapkan itu saya sekarang mulai melihat dari sisi pandang yang berbeda. Saya melihat kalau itu seperti orang tua saya dulu saat marah ke saya gitu. Makanya saya belajar untuk berubah, dan saya mau share waktu kemarin saya ikut Zoom-nya Diamond Cutter. Ini thank you banget nih kalau Cio Selin atau Bu Eko yang ada nih ya. Anakku yang gede kepo. Dia answer. Terus dari pembahasannya si Gesher Michael itu kena banget di dia loh. Dan itu tentang mengendalikan kemarahan, bagaimana kita marah tuh menjadi mustahil di dalam diri kita gitu ya. Itu bagus banget walaupun itu cuma Zoom singkat, tapi buat anak-anak mungkin dengan kitanya terus menuju yang positif. Ntar lama-lama anak kan, apaan sih mah, belajar apa sih, meditasi itu apa sih, nanti lama-lama mereka akan ikut. Kalau aku lihat ya, mereka akan melihat suatu role model yang berbeda, nanti dari diri mereka akan mulai, oh mamaku begini nih, aku mau ikutan gitu. Jadi aku sekarang kayak menyadari bahwa semua dimulai dari kita harus menjadi contohnya dulu. Kalau kitanya marah-marah, anak-anak pasti marah-marah juga gitu. Ya, terus dengan nonton itu komen. Dengan nonton itu ya saat itu ya, aku pun jadi menyadari bahwa oke, aku harus mempraktekkan dan supaya nggak menanam bibit-bibit kemarahan ke depannya gitu. Jadi mungkin ini sih aku juga masih berproses, tapi aku melihat banget dengan aku semakin menuju ke yang baik, anak-anak aku ketarik gitu. Tadinya yang kecil sangat tantrum, sekarang enggak. Yang gede semakin pengertian gitu sih. Ya, aku merasakan energi positifnya. Jadi kita mungkin sebagai orang tua, kalau dari aku sih di perjalanan ini kitanya positif dulu gitu, bagus dulu. Pasti anak-anak akan mulai ngikut gitu. Thank you Bu, itu aja. Yang mau denger Diamond Cutter boleh ikut tuh. Maaf ya. Tapi aku pun baru ikut, tapi aku merasakan manfaatnya. Jadi aku share. Oke, ya kenapa? Yuk Bu, makasih. Iya, sama-sama. Wah, keren yang sharing. Oh, sorry, tadi ada yang ketinggalan sosialisasi. Tadi anak umur 6 tahun ya. Anak umur 6 tahun emang sosialisasinya harusnya lari-larian sih ya. Gimana ya? Agak susah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau di konsep homeschool itu kan sosialisasi itu bukan hanya dengan teman sebaya, tapi juga dengan yang lebih tua, yang lebih muda, dan lain-lain gitu. Jadi kayak bagaimana menyapa abang tukang sayur, bagaimana menyapa abang Pak Satpam, itu kan perlu skill loh sebenarnya. Enggak, Pak, kabar? Lo ketemu siapa?
kayaknya bestie banget nih. Hopeng banget kayaknya friendo. Kan beda kan. Selamat pagi Pak, apa gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau emang sosialisasi dalam arti main bareng agak susah sih ya. Ya soalnya anak umur segitu kalaupun dikasih virtual tuh kurang gitu. Mereka tuh perlu saling menyentuh, saling apa. Jadi yang di sini main balok, di situ main kartu, tapi dia nggak main bersama, tapi dia perlu ada sebelahnya nih temen gue seumuran, emang perlu sih. Jadi ya gimana ya, di blessing aja semoga Koronce segera berlalu. Sebenarnya itu kalau untuk menyapa gitu, dia udah nggak ada masalah menyapa orang gitu-gitu, dia nggak ada masalah. Tapi ketika nanti kan memang nggak dipungkiri kita cuma bertiga ya satu rumah. Jadi dia cuma bapak, ibu, dan si anak kan. Ya. Sementara kan kalau dulu masih bisa nge-mall, masih bisa apa, ini kan nggak bisa gitu kan. Kalau dulu misalkan kita ke playground ketemu teman kan masih bisa gitu. Ini kan nggak bisa. Sebetulnya beberapa trik sudah saya coba lakukan. Misalkan, ayo kita Zoom sama temennya yuk gitu kan. Terus tapi dia nggak mau. Atau misalkan dia masih mau kalau sama sepupunya. Kalau sama sepupunya masih mau. Tapi jadi ketika once kita ajak dia untuk pergi ketemu orang lain, katakanlah yang belum pernah dia kenal, dia benar-benar kayak yang gimana sih, bahasa tubuhnya tuh kayak yang ya malu ya enggak, jadi behave-nya kurang jadi gitu deh. Oke, paham. Enggak sih, sebenarnya gini, kan anak-anak dan orang dewasa tuh sama. Ada orang yang flamboyan, yang ekstrovert, senengnya big circle, rame-rame gitu kan. Ada orang yang enggak, gue sendiri-sendiri aja. Gue cukup happy kok, kayaknya banyak orang malah pusing gue. Yang satu begini, satu begono gitu kan. Ya, anak-anak juga begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang pemalu, yang pada dasarnya pemalu, tolong jangan dipaksa untuk harus apa, misalnya harus berani gitu kan. Sebetulnya anak terlihat berani buat emaknya atau buat anaknya. Nah. Kan ibu-ibu kadang-kadang begitu, aduh kayaknya gue gagal sebagai orang tua, apa kata dunia, padahal mah dunia biasa-biasa aja, dunia mah jalan-jalan aja, nggak ada yang gitu juga kali, baper-baper sendiri aja. Udah kebentuk tipe-tipenya ya sebetulnya ya, kayak ekstrovert atau introvert. Ya, tapi memang ada faktor bahwa misalnya karena satu dan lain hal dia terpaksa ngungsi. Maksudnya yang dalam keadaan terpaksa ya, bukan yang dengan sadar memilih akan sekolah di luar negeri, di luar kota, gitu. Itu kan dengan sadar, ada prepare gitu. Tapi kalau karena satu dan lain hal dia kecemplung harus survive sendiri, nah itu bisa mengubah gitu. Jadi tapi bukan nggak mungkin bahwa itu juga bisa diubah dengan sadar oleh orang tua tuh bisa juga. Tapi kalau dengan cara dipaksa, biasanya tuh kayak apa ya? Kayak makin dipaksa makin gagal aja gitu. Pelan-pelan. Nanti juga kalau dia berubah ya berubah, enggak ya enggak. Dan yang pasti satu hal yang membuat manusia berubah tuh karena butuh. Karena relate. Begitu nggak butuh, nggak bakal berubah. Coba sih. Mau sama pasangan kayak mau apa. Bahkan ya? Waktu kenapa? Harus kepepet dulu baru berubah. Iya. Aku waktu zaman udah muncaknya berantem sama suamiku dulu, udah meditasi loh, tapi belum jadi healer ya. Itu tuh aku tuh sampai, lu butuh gue nggak sih? Kalau lu nggak butuh gue, kita sendiri aja dah. Dikira kita pajangan gitu. Gitu. Jadi emang manusia tuh pokoknya kalau nggak butuh ya pasti nggak akan belajar. Kayak aku nih, begitu aku jadi healer tuh. Seumur hidup aku tuh kuliah, aku sekolah berarti berapa? SD 6, SMP, SMA, S1. Berarti berapa? 6, tambah 6, 12, tambah 5. 17 tahun belajar. Nggak pernah pegang buku. Sejak jadi healer, seru ya. Buka buku, buka Google. Oke, anatomi ini dia sifatnya apa sih? Kenapa? Di rumah S1 ini jurusannya apa, Lin? Jurusan komunikasi. S1-nya apa? Oh, komunikasi. Komunikasi. Okay.
gitu. Nggak pernah pegang buku. Begitu sekarang kepepet, lah pasien gue nggak sembuh-sembuh, kenapa? Ya tanya sono, tanya sini, buka Google, buka kamus, buka semua, bukan ensiklopedi. Kenapa dia? Gitu, karena butuh, karena relate. Jadinya mau, nggak butuh, nggak relate, nggak usah, ngapain. Coba dicek masing-masing, pasti begitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau belajar apa, ya dia nggak butuh, dia nggak relate, dia nggak suka, nggak usah dipaksa. Coba cari, ada nggak yang relate, yang dia butuh, yang dia suka, pasti dia mau. Dengan sukacita, pasti nggak usah disuruh juga. Kayak anakku nih yang cowok dulu dari umur berapa. Pokoknya dia tidak terlalu suka bahasa. Bahkan dia tuh ikut kelas English class gitu aja tuh. English class tuh cuman ngobrol loh. Ngobrol dengan teman sebaya. Bukan kayak les-lesan, bukan. Nggak mau tadinya. Nah sekarang, dia pakai Duolingo untuk Spanish. Terus dia sempet beberapa bulan off gitu kan. Biasa kan kalau Duolingo tuh kalau ada yang pakai ya, dibawelin lah. You miss duo, apalah segala macam gitu. Nah, akhir-akhir ini dia pakai lagi, dan first thing first, begitu dia melek itu dia buka dulu, dia nggak buka WA, dia belajar itu dulu. Sampai aku bingung, kayak punya anak bayi-bayi, agak aneh juga. Biasanya suka-suka dia, sekarang dia kayak rutin banget gitu, agak aneh juga. Gitu, karena dia merasa apa ya, di film-film yang dia suka tuh ada bahasa Spanyol, dan dia agak miss, nggak enak, apalah segala macam. Udah, jadi dia rajin-rajin sendiri. Jadi begitu melek dia buka itu, bukan buka IG, bukan buka WA, bukan, dia buka itu dulu. Keren dah. Gitu. Jadi dibangun kesadarannya kalau kepingin anak belajar. Itu enaknya homeschooling ya. Jadi kenapa? Itu enaknya homeschooling ya. Bagaimana membangun kesadarannya anak-anak itu ya. Bangun kesadaran dan minatnya. Itu bagusnya homeschooling. Sebenarnya gini, kalau dibilang bonusnya atau sisi positifnya atau bagusnya, iya. Tapi sayangnya tidak semua orang melakukan itu. Jadi yang homeschool tapi anaknya dipaksa kayak anak. Soalnya kalau gimana? Gimana, Be? Kalau apalagi sekolah resmi kan pelajarannya udah kebanyakan. Kalau sekolah resmi pelajarannya udah kebanyakan, jadi akhirnya membangun minat dan kesadaran itu susah karena udah kekejar, besok ulangan, harus tugas ini itu gitu. Ya, iya, cuma dalam arti gini, sebenarnya praktisi homeschooler yang pakai mindset sekolahan ke anaknya itu juga banyak. Jadi anak tuh disuruh belajar bukan dengan kesadaran, tapi ya demi kesenangan orang tua. Demi ego orang tua, demi prestis. Kamu nggak bisa apa-apa gitu. Ditekan banyak, ada aja. Jadi suka kasihan kalau misalnya ada anak udah sampai di atas 15, memang nggak tahu, belum nemu cita-cita kayak Ila gitu lah, belum ketemu atau apa gitu. Tapi dia nggak ada yang apa ya, satu atau dua skill yang dia kuasai banget gitu tuh nggak ada. Kayak kalau pernah dengar Jack of all trades, master of nothing gitu. Jadi dia serba bisa doang. Ini bisa sekedar bisa, itu bisa sekedar bisa gitu. Karena dia nggak punya kesadaran, jadi dia nggak ada mau mastering sesuatu apa gitu. Kan Mbah pernah ngomong tuh pada suatu MPP, pakai basic doang, kalau mastering juga bisa gitu. MPP apa grade itu waktu itu ya? Nah sama. Jadi dia mungkin skillnya nggak keren, nggak canggih, nggak apa, tapi kalau dia mastering juga itu bisa keren gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa anaknya nggak mastering? Nah, ditekan nggak sama orang tuanya, kebanyakan target lah atau apa gitu kan. Kalau anak-anakku soalnya dari kecil tuh cuman gini, pokoknya kamu tiap hari harus mempelajari sesuatu, entah apa gitu. Bahkan sekecil ternyata bikin slime tuh caranya gitu. Ya udah, pokoknya lo ada yang lo pelajari hari ini, nggak sia-sia belaka gitu loh. Gitu. Gimana? Coba di chat ada apa lagi? Oh, di chat nggak ada apa-apa.
Ada yang mau sharing atau mau tanya lagi? Aku sharing deh ya, boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Jadi kan tadi Kak Abe bilang tuh, itu ya enaknya homeschooling, itu ya enaknya homeschooling. Mungkin apa? Mungkin Eta, aku baru sadar ini Eta toh suaranya. oh, nggak kenal suara gue toh, perasaan. Bukan di awal tadi kan agak di awal kan agak gitu. Saya mau pencitraan. Baiklah. Jadi aku juga keluarga yang homeschooling. Jadi aku terinspirasi oleh Mbak Lini dan kawan-kawan dulu. Sekitar mungkin sekarang anakku 8 tahun, aku sudah tercetus, aku ingin homeschooling itu sebelum aku menikah. Jadi aku adalah kesadaran nih. Jadi aku adalah produksi. Jadi kalau tadi related ya sama Mbak siapa tadi yang bilang bahwa kita tuh proyeksi dari orang tua kita, jadi anak kita proyeksi dari kita, betul. Nah, aku tuh dulu dari SD sampai ya katakan akhirnya kuliah tuh bener-bener sekolah banget deh, maksudnya bintang kelas. Jadi SD tuh ranking 1, SMP gitu segalanya. Lalu di 20 tahun ibuku meninggal, semuanya ibaratnya bisa dibilang bangkrut dulu, terus ibuku meninggal gitu-gitu segala macam. Terus aku ngerasa sekolahan nggak ada apa-apanya buat aku. Jadi lulus cum laude gitu ya, dari walaupun aku kuliah waktu itu D3 di UI, tapi cum laude gitu ya, nggak ada apa-apanya men gitu. Terus jadi aku ketika bekerja dan akhirnya aku mikir kayaknya nanti kalau aku pun suatu saat punya anak, aku mau anakku punya skill of life. Karena ternyata kehilangan orang tua secara dadakan dan segala macamnya. Jadi kalau ada anak mungkin kalau orang tuanya meninggal, bapaknya yang jadi kepala rumah tangga gitu ya. Ini enggak, anaknya yang jadi kepala rumah tangga. Jadi kayak gagap aku gitu. Jadi begitulah. Nah, akhirnya sebelum menikah aku emang bilang sama suamiku, kalau bisa kita homeschooling aja ya. Nah, tapi suamiku tuh ya itu tadi aku bilang, suami pasif tuh ada untung ruginya gitu. Nah, suamiku tuh yang ikut aja deh, terserah lu gitu kan. Tapi gue nggak punya pengalaman nih homeschooling kayak apa. Akhirnya akulah yang ikut-ikutan acara komunitas homeschooling. Jadi aku pertama ikut segala macam terus, dan aku ketemu sama anak homeschooling. Pada saat itu aku hai gitu ya, kenalan dong, nama aku Eta. Waktu itu kalau nggak salah anak ini umur 6 tahun apa 5 tahun. Hai, dia jawab aku, terus aku tanya namanya siapa, terus aku tanya kamu homeschooling dari kapan? Dari aku kecil gitu. Terus aku tanya kamu mau sekolah formal nggak? Enggak gitu. Terus ada masalah nggak kamu sama temen apa? Nggak ada gitu kan. Apa enaknya aku melihat anak-anak umur 5 tahun yang udah bisa mandiri dan nggak ada masalah tuh sama Cooper. Kan selalu labelnya di kita adalah anak-anak homeschooling pasti Cooper. Karena di keluarga aku juga pas ketika aku mau homeschooling, itu yang ceramah ya dari pihak suami dan kakakku tuh, ya itu bilang bahwa Odis nanti nggak punya teman, Odis nanti Cooper, Odis dan apalah segala macam. Dan anakku tuh jauh dari Cooper. Karena apa? Sifat bawaan dia emang aktif. Jadi ekstrovert, aktif gitu-gitu ya. Jadi nggak mungkin Cooper. Kayaknya nggak mungkin juga nggak bisa say hi sama orang. Cuma akhirnya karena naik, umurnya udah 5 tahun nih, udah usia sekolah ya, usia TK. Udah mulai ribut dong. Kok nggak disekolahin? Anaknya sebetulnya udah bisa jawab, enggak, aku homeschooling opung, aku homeschooling eyang. Anaknya udah percaya diri gitu, tapi homeschooling tuh apa gitu kan? Oh, kamu panggil gurunya ke rumah? Enggak, gitu kan. Terus akhirnya juga dibilang, emang kamu sanggup ngajar anakmu sampai umur berapa? Ya udahlah ya. Terus suamiku, akhirnya kakak sepupuku pakai pendekatan suamiku yang diceramahin. Nah, aku mikir kan, aduh gimana nih ya caranya gitu, mana aku belum daftar ke PKBM buat nanti paket A, paket B, apalah segala macamnya itu. Terus keluarga mendesak,
Tapi aku bersyukur pandemi. Karena semua anak akhirnya sekolah online kan, dan anakku nggak ditanya-tanya lagi perihal sekolah. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tadi benar ekspektasi dong, ketakutan nih aku berkomit anakku nggak usah belajar baca tulis dulu sebelum umur 7 tahun gitu ya, komit itu. Tapi mulai agak takut dong, anak-anak yang lain udah pada mulai bisa baca apa segala. Tapi ternyata ya pas di umur 7 tahun kita baru memaparkan baca, berhitung, anak aku cuma seminggu udah bisa baca. Dan sekarang ibaratnya baca bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Odis ya bisa gitu loh. Dan apa ya, aku akhirnya mikir gini, karena aku dulu pas SD tinggal di Pasar Kemis kan ada nih bapak siapa tuh yang juga sering grade itu di Pasar Kemis ya. Dulu aku punya temen SD ya baru bisa baca tuh umur kelas 5. Jadi aku pikir kalau Odis jam umur 7 belum bisa baca, umur 8 baru bisa baca ya nggak apa-apa lah gitu loh. Jadi akhirnya ternyata ya udah tanpa tekanan, tadi kan dibilang bahwa sebetulnya belajar yang tanpa tekanan juga anak jadinya lebih nyaman kan gitu. Terus dan anakku sih udah jelas dia punya cita-cita dari umur berapa ya, 5 tahun tuh udah kalau ditanya, Odis cita-citanya mau jadi apa? YouTuber. Ya, YouTuber. Jadi dia mau cita-citanya jadi tuh YouTuber. Dan aku sama suamiku tuh ya udah nggak apa-apa jadi YouTuber, tapi kalau mau bikin konten kamu search dulu. Kamu cari tahu dulu apa yang mau kamu angkat, jangan konten kamu tuh yang sifatnya ngeprank, ngerjain orang yang cuma buat lucu-lucuan biar viral. Dan dia juga ngerti bahwa konsep ngebully orang nggak boleh kayak gitu. Jadi ternyata ya seperti itu. Tapi enaknya kalau homeschooling ya disesuaikan sama ekspektasi keluarga sih. Maksudnya ya anaknya mau apa nih gitu ya. Nah, sebetulnya memang aku belum merealisasikan keinginannya Odis. Sebetulnya dia pengennya belajar parkour gitu. Nah ini sama Mak Lini tuh belum pernah ketemu ketemu darat gitu ya. Ini anak mau latihan parkour, mau apa gitu kan? Karena anaknya emang aktif banget. Itu juga yang menyebabkan aku pikir kalau dia sekolah formal nih, yang pasti aku bakalan sering dipanggil ke guru BP gitu ya. Entah anakku nggak mau diem, ngerjain temennya gitu, mungkin yang sifatnya bercanda gitu. Jadi kayak secara sadar aku memang memilih udah deh yang paling cocok sama keluarga kami emang homeschooling. Walaupun belum kayak Mbak Malini nih. Malini kan sebetulnya di homeschooling disebutnya unschooling gitu ya. Ya, nah itu lebih rempes lagi buat orang yang nggak paham homeschooling, apalagi tuh unschooling gitu ya. Tapi kalau buat yang udah pernah ikutan beberapa kali seminar, paham lah. Jadi Mak Lini emang lebih ekstrim lagi di kalangan para homeschooling. Jadi kayak oh ya udah, kalau aku kayaknya masih ada rambu-rambunya dikit gitu ya. Walaupun tetap lagi kayak pas kalau kecewa, ini ekspektasi gue atau ekspektasi anak. Kalau anaknya happy aja nggak mencapai ya udah. Sekarang gimana? Ya udah, anaknya udah bisa berhitung, anaknya udah bisa baca, dan yang satu anaknya udah bisa goreng telur sendiri, udah bisa masakin mie instan. Jadi kalau ibunya pergi ngedula dan nggak pulang-pulang sampai jam makan gitu ya, anaknya udah bisa makan gitu, udah bisa survive. Jadi itu sih goals-nya keluarga kami. Tapi cuma kemarin-kemarin emang berasa juga tuh misalnya kalau bapaknya kurang terlibat. Jadi kalau aku selalu duduk bareng gitu loh, duduk bareng dalam artian nih mau kemana gitu loh. Ini kan kita dalam satu rumah gitu. Nah, ya siap-siap kalau kita duduk bareng kan kita pikirnya adalah pasangan kita selalu menerima yang kita paparkan, tapi bisa juga ada penolakan. Ya, mengelola itu lagi gitu. Itu sih sharing aku. Terima kasih. Thank you. Lin, aku mau nanya dong, Lin. Yes, boleh. Soal ekspektasi, sebetulnya kan wajar. Ekspektasi itu kan sebetulnya berdasarkan orang tua ingin anaknya sukses kan, orang tua ingin anaknya berhasil. Nah, batas-batas mana yang wajar, batas-batas mana yang harus diwaspadai? Oke.
sebenarnya gini, ekspektasi itu kan, ekspektasi beda sama cita-cita ya. Cita-cita tuh kan udah tahu, ya 11-12 lah. Intinya sih sebenarnya gini, ekspektasi atau cita-cita gitu, kalau oke, goalnya mau kemana? Jelas dong, bukan cuman sukses. Sukses tuh ukurannya apa? Coba Bapak Ibu, sukses, jelaskan dulu. Mama mau kamu sukses. Suksesnya kayak gimana nih? Harta berlimpah, apa berguna bagi banyak orang, atau apa? Kan abu-abu nih ya. Nah, jadi didefinisi dulu. Ekspektasinya tuh apa dan bagaimana. Di breakdown lah, sedetail-detailnya gitu. Sehingga itu bisa diukur. Mau menuju ke situ, lewat mana gitu. Ibaratnya nih ekspektasinya kita mau ke pasar. Ya udah, kan berarti tahu dong jarak dari rumah ke pasar berapa jauh, naik apa, perlu berapa lama, perlu bawa apa. Itu tuh di-prepare gitu. Bahwa misalnya tengah jalan, wah ternyata pasarnya tutup. Ya udah belok, enggak masalah. Tapi bukan ngawang-ngawang, pokoknya kamu harus apa. Ya itu kan ekspektasi yang nggak jelas juga gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ekspektasi yang sangat nggak realistis itu sebaiknya dihindari. Jadi misalnya udah tahu anaknya nggak suka nyanyi, ini urusan suka nggak suka ya. Anaknya nggak suka nyanyi, dipaksa karena ibunya mungkin zaman muda pengen jadi penyanyi, tidak nggak boleh sama orang tua dan lain-lain. Nah, cita-cita orang tua zaman kecil dititipin ke anaknya. Ini kerap kali terjadi tuh. Ayolah kamu nggak mau les nyanyi. Padahal itu dulu dia kecil pengen les nyanyi, nggak dikasih emaknya. Jadi anaknya didorong-dorong les nyanyi. Paling nggak bukan gue jadi penyanyi, anak gue jadi penyanyi, nggak apa-apa lah gitu kan. Ya masalahnya ini kan anak individu lain gitu loh. Itu. Jadi mesti di wait. Ini apa sih? Bu Lini, kalau dipaksa terus anaknya nggak mau, ujungnya nanti ada luka batin ya? Iya. Bisa tercipta luka batin gitu. Nggak bahagia, belum tentu anaknya bahagia. Karena yang penting kan kayaknya anaknya bahagia dulu nih. Nanti dia akan menemukan apa yang menjadi emang dari ilahi itu turun ke dia gitu, ya nggak sih? Kalau aku nangkepnya gitu sih. Iya, betul. Terus aku tuh paling gemes ya kalau ada orang ngomong, ya kan kita orang tuanya, kita tahu apa yang terbaik bagi dia. Really? Nanti kalau let's say ya, orang tua berpulang, terus anaknya harus sendiri. Emang itu anaknya paham, oh orang tua mau yang terbaik buat gue gitu. Kan punya jalan hidup masing-masing. Ya udah, palingnya bekalilah anak-anak dengan life skill. Itu udah pasti nggak bisa ditawar. Life skill tuh ada manner juga, ada survival skill juga, gitu kan. Ada apa lagi sih? Maksudnya yang misalnya kayak masak, nggak ada apa? Emang kalau dia bos dia nggak usah masak. Kalau dia tiba-tiba harus hidup sendiri, dia mau jajan terus gitu. Kan kayak gitu-gitu loh. Itu dasar banget lah. Atau misalnya ada barang rusak, udah buang aja langsung beli lagi gitu. Kalau banyak duit, kalau pas-pasan ya bagaimana dibenerin atau apa gitu kan. Tapi ya basic lah. Yang aku pernah dikasih tahu tapi lupa deh itemnya tuh apa aja. Jadi kayak misalnya masak, apalagi sih masak, menjahit bukan, bertukang apa sih? Maksudnya yang sederhana gitu loh. Jadi kayak ada paku copot, masa manggil tukang sih buat paku doang gitu kan? Ya udah lo paku aja sendiri, masa nggak bisa gitu. Itu buat aku tuh jauh lebih penting. Jadi kalau orang tua berdalih, kan kita tahu apa yang terbaik buat dia untuk hal itu, iya. Tapi kalau untuk kamu nanti kalau kuliah ini, jadi ini, kamu akan sukses,
Sebentar, Gojek itu sekian tahun lalu nggak ada loh. Jadi kalau pakai setting zaman hari ini dipakai untuk 10 tahun lagi, kayaknya belum tentu relate ya. Belum tentu kontekstual gitu. Kita nggak tahu loh tiba-tiba ada profesi baru. YouTuber 20 tahun lalu tuh nggak ada. Google tuh belum, kayaknya masih Yahoo kalau nggak salah. Belum ada YouTube aja seingat aku. Gitu. HP aja dari mulai yang polifonik, masih Vodafone ya kan, Vodafone, polifonik, terus mulai ada kamera, mulai pakai BlackBerry, terus mulai ada Android, iPhone mulai bikin juga. Itu kan evolusi teknologi gitu. Jadi kalau iya kan kalau misalnya trader, jadi trader kan banyak duit. Iya, berapa tahun lalu Bitcoin juga nggak ada sih. Mendingan dibekali, ya udah kamu sukanya apa, mastering di situ gitu. Nah, masalahnya kalau untuk urusan ya udah kamu sukanya apa, mastering di situ. Orang tuanya rela nggak nih? Tuh, kayak aku tempo hari bikin status, kalau orang tua nyariin bakat minat anak, yakin nggak, siap nggak? Anakku pengen belajar tarot. Coba. Nggak semua orang loh, oh ya udah kamu belajar sana kasih yang gratisan dulu buat teman-teman apa gimana sambil latihan. Itu salah satunya belajar sama Eta. Jadi jangan cuman, iya kan, apalagi kalau ini kepedean. Anak saya bakat kok nyanyi, padahal soalnya fales. Itu hasrat terpendam orang tua dititipin ke anak deh. Kasian loh. Nanti begitu ada loh temanku, begitu orang tuanya nggak ada, terus dia tuh merajalela gitu karena merasa udah kan orang tua gue udah nggak ada, suka-suka gue dong gitu. Kebayang nggak? Aduh, kasian loh. Gitu. Saya mau sharing sedikit ya. Boleh. Jadi benar banget sih kalau misalkan anak itu jangan dipaksa. Jadi kebetulan ini juga waktu pas saya ngobrol sama gurunya anak saya, dan ya saya konsultasi perihal soal baca tulis itu kan sama gurunya. Dan sebetulnya kalau misalkan katakanlah kemampuan anak baik itu baca tulis atau apa, itu semua sudah ada fasenya, sudah ada masanya. Jadi katakanlah kalau misalkan kita ngelesin pun di usia yang 5 tahun atau 6 tahun, itu malah kasihan anaknya kan. Biasanya kan nanti anak-anak mulai dengan sendirinya di usia 6, 7, 8 gitu lah. Dia akan dengan sendirinya cepet banget. Jadi kalau memang udah fasenya dia, ya dia pasti akan cepet banget untuk terima itu gitu. Itu pertama. Terus kedua soal life skill ya. Soal life skill gitu, memang dari kecil anak saya itu udah saya bekali life skill. Baik itu masalah emosinya maupun masalah katakanlah untuk dia menangani dirinya sendiri. Hal-hal yang basic, misalkan dia mau ke toilet, dia lapar ya makan, itu otomatis gitu loh. Jadi yang pertama dari kecil saya ajarin dia untuk ke toilet sendiri. Walaupun waktu itu masih oke, saya cek nih bersih atau enggak karena takut gatel gitu kan. Itu pun saya bilang, maaf ya, ibu periksa dulu. Terus kesini-sini kan lama-lama dia sendiri. Dulu waktu masih ada omanya yang suka ribut. Jangan dibiarin sendiri, anak kecil gitu-gitu. Tapi tetap saya biarin aja. Karena dia harus tahu gitu kan. Terus untuk makanan, yang penting saya sediain sereal sama roti tawar di meja. Kalau dia lapar, sama buah lah. Kalau dia lapar, dia akan dengan sendirinya makan sendiri. Kalau dia haus, dia kan dengan sendiri ambil minuman sendiri. Terus dia juga kan copycat juga kan. Jadi dia sering lihat saya bersihin rumah apa. Tiba-tiba dia bisa ambil vacuum cleaner. Ambil vacuum cleaner, dia bantuin saya. Jadi otomatis saya nggak minta dia, saya nggak minta tolong atau apapun. Tiba-tiba dia lihat berantakan, dia ambil vacuum cleaner. Ovin adiknya temennya Ovin. Dia ini sendiri, dia ikut ngevakum gitu loh. Terus perihal emosinya dia
Itu dari kecil, dari dia mulai, katakanlah, mulai bisa berkomunikasi dengan saya kasih tahu, oh itu namanya marah, oh itu namanya kamu sedih, oh itu namanya apa segala macam lah, itu namanya kamu senang kalau begini, kamu begitu gitu. Jadi ketika dia mulai kayak kemarin misalkan dia lagi marah atau dia tiba-tiba nangis, saya akan tanya dulu, kamu itu marah atau sedih? Kamu sudah bayar belum itu sumnya? Ketika dia tahu bahwa saya marah, saya sedih, dia sudah bisa mengartikan, mendefinisikan emosinya dia, baru saya tanya, kamu kenapa marah? Kamu kenapa sedih? Alasannya apa? Kemudian dia akan bilang kan, alasannya begini-begini. Terus nanti kalau udah, saya tanya, lalu apa yang harus ibu lakukan? Kamu butuh waktu sendiri, atau kamu minta ditemani? Kadang-kadang kalau sedih kan dia akan bilang, saya minta ditemani, saya minta dipeluk. Tapi kalau marah, dia akan diam saja. Oh, berarti dia butuh waktu. Tapi nanti ketika dia tiba-tiba sudah mendekat, berarti dia kan sudah oke. Saya tanya, sudah oke, sudah nggak marah, sudah enggak ibu, dia akan bilang begitu. Baru saya akan bilang, maaf tadi ibu ikut marah. Saya bilang gitu. Jadi untuk emosinya pun dari kecil saya bekali, walaupun itu pun kan harus tiap hari ya, karena pasti yang namanya anak-anak bertumbuh, dia nanti akan bertemu dengan orang lain, kita nggak akan tahu dia perubahannya akan seperti apa. Itu sih kurang lebih sharing saya. Ya, keren. Setuju. Cuma mau menambahkan aja soal tadi proses belajar tuh kalau emang udah waktunya gitu. Nah, waktunya ini dia nih, balik lagi yang gampang bikin galau. Si A umur 5 udah bisa baca. Kamu kok boleh di-mute dulu nggak? Kalian kan mau beli jeruk itu. Mbak Frida Vivi, boleh di-mute dulu nggak, Mbak? Nah, ya, maaf. Itu, Be. Nggak apa-apa. Habis manggil-manggil nanti aku nyaut. Ya kan pada waktunya, betul. Tapi kan coba lihat, bayi belajar jalan aja kan beda-beda. Fiel itu umur 10 udah jalan, jadi umur setahun tuh udah lari. Sementara Ila umur 14 bulan baru jalan gitu. Nggak bisa dibedain waktunya tuh kapan? Ya, patokan betul. Nah, Fiel itu baca umur 7. Lama dia, karena mungkin antara dia nggak suka, dia nggak relate atau apa gitu kan. Jadi nggak bisa, kan kata buku umur 5 udah bisa baca. Iya kata buku. Belum lagi kalau ternyata, mohon maaf, anaknya disleksia atau enggak, atau apakah ada kebutuhan khusus yang lain apa gitu kan. Sebenarnya sih yang perlu dicermati itu gini, memang udah waktunya, tapi kalau nggak dikasih trigger, terus jangan harap bisa tiba-tiba simsalabim bisa sendiri gitu kan, gimana ceritanya deh, nih anak nggak pernah diajarin berenang, tiba-tiba udah cemplungin ke kolam, terus expect-nya bisa langsung berenang jago gitu kan, agak dibenerin dulu konsepnya ya, gitu. Nah, jadi sabar men-trigger anaknya, dipaparkan sama hal-hal itu, misalnya baca kah, nulis kah. Terus pada waktunya kan beda-beda. Ila umur 4 emang udah bisa baca, Fiel umur 7 tahun, sampai aku dikata-katain orang, makanya anaknya disekolahin. Ya, mohon maaf, ini bukan masalah sekolah nggak sekolah, tapi kalau memang membaca, karena sekolah formal, dipaksa untuk bisa baca, kan gitu. Kalau nggak sekolah kan jadi nggak ada keterpaksaan, bedanya kan itu doang gitu loh. Tapi persoalan yang kemudian adalah apakah anak-anak ini dengan dia bisa membaca huruf, bukan memaknai literasi. Maksudnya kalimat ini maksudnya apa gitu. Biasanya di tesnya gini, kalau dia baca satu paragraf, nadanya gitu-gitu aja. Terus oke, sekarang ceritain itu maksudnya apa? Bengong. Karena dia membaca huruf gitu. Dia bukan memaknai literasi. Kalau anak yang memaknai literasi lewat buku cerita misalnya, dia pasti ada intonasi. Burung, burungnya lalu bernyanyi, misalnya gitu kan. Enggak, burungnya lalu bernyanyi. Iya,
itu sangat beda gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, ekspektasi orang tua apa? Mesti di-adjust juga sama situasi anaknya. Jangan juga, kamu nih nggak bisa baca, ngomel doang. Iya, lu ajarin enggak? Lu bantu enggak? Jangan ngomel doang. Itu anak kecil. Kalian pernah jadi anak nggak pernah jadi orang tua, nggak bisa disamain. Gitu. Jadi apa Bener tadi banget, balik Bu yang ke Lini. Heeh. kenapa? Bener banget sih perihal apa ya fase-fase anak itu. Memang kebetulan saya beruntungnya itu anak saya kan sebetulnya juga bacanya juga belum lancar. Tapi kebetulan sekolahnya itu memang poinnya bukan di situ, bukan ya, maksudnya apa ya, lebih poinnya ke karakter si anak gitu Ya. kan. Jadi nggak dituntut untuk bisa baca tulis. Makanya ketika saya ngobrol sama gurunya itu gak apa-apa, nggak usah khawatir. Jadi memang kadang saya akui sih sebagai orang tua ketika kita melihat kok anak lain sudah begini ya. Nah, itu tetap pasti ada perasaannya gimana gitu. Pada akhirnya ketika tahu-tahu gurunya bilang gitu, untung gurunya yang mengimbangi, justru malah gurunya yang mengimbangi. Nggak usah khawatir, Bu, anaknya masih on track, masih belum ketinggalan. Jadinya ya bersyukur juga. Gitu sih. Iya, karena kan kemampuan baca itu kan macam-macam ya. Misalnya gini, mungkin dia jago baca novel yang tebel gitu, tapi dia nggak bisa baca petunjuk jalan. Pintu exit kiri, lurus lobi gitu. Kita kemana harusnya? Itu padahal kemampuan membaca loh. Jadi kalau aku pribadi ya, lebih penting tuh memaknai literasi. Jadi kayak misalnya baca poster gitu kan. Wah, bikin event, acaranya kapan, jam berapa gitu. Nanti biasanya komen pertama adalah, kapan Kak? Acaranya kapan Kak? Aduh, itu ada di situ, dibaca. Mungkin dia membaca huruf, nggak memaknai literasi gitu. Jadinya kan balik lagi dia tanya, hubungin kemana Kak? Ada semua di situ. Untung nggak ada yang nanya ya, Be. Gratitude. Ini buat kapan nih? Mbak Lini, Bu Lini, itu kalau ngajarin literasi itu gimana? Anak saya juga gitu. Sebenarnya mengarahkan gini, ke literasi itu gimana? Atau kita coba baca ini, kita continue untuk menstimulasi gitu ya. Coba ini terus nanti kita tanya gitu bisa ya? Ya, jadi kalau memaknai literasi dalam hal apapun ya, maksudnya kan bisa novel, bisa resep, bisa petunjuk penggunaan, kayak kan kalau anak-anak suka tuh dapet yang bikin pesawat, ada kan siapkan apa, cara membuat gitu. Itu kan baca itu kan sama kayak baca buku manual. Sangat beda dengan baca novel misalnya. Nah, tapi kan intinya sebetulnya di tiap kalimat, di tiap apa sih paragraf atau apalah, kalau petunjuk penggunaan tuh ya misalnya poin 1 ngapain gitu kan. Itu sangat penting anak-anak paham. Oke, disuruhnya apa sih gitu. Coba deh, jadi dia misalnya menceritakan ulang atau apa. Nah, ada lagi masalahnya, kadang-kadang anak itu paham, tapi dia nggak bisa jelasin. Tapi kalau misalnya kamu paham, coba kerjain bener gitu. Tapi kalau dia suruh menceritakan susah, itu ada, anak-anak itu ada. Jadi nggak bisa dijadiin ukuran bahwa anak-anak paham berarti dia bisa menceritakan kembali. Mungkin juga dia bisa menceritakan kembali, tapi waktu dia mengerjakan salah misalnya. Gitu kan. Tapi intinya tuh carilah cara sesuai kondisi anak-anak teman-teman, memvalidasi bahwa anak itu paham tuh gimana gitu. Ada juga anak yang sekarang nggak paham, 2 hari kemudian dia tiba-tiba dapat insight, oh begitu ternyata gitu. Ada juga. Itu jadi nggak langsung gitu ya, Bu Lini ya? Iya, jadi kayak anakku yang Ila itu bisa misalnya gini, kita ke bioskop nih nonton film Up misalnya, zaman itu ya film Up. Seminggu kemudian dia tuh gini, Bu inget nggak waktu kita nonton film Up? Kan ada adegan yang gini-gini. Hah? Udah seminggu dia ngomongin satu adegan. Yang mana? Dia tahu. Akhirnya berusaha dan kalau aku nggak pernah, oh iya inget sotoy gitu. Enggak, aku sih
Maaf lupa yang mana ya, coba deh Ila ceritain yang mana sih gitu. Ya udah, terus dia cerita gini-gini. Oh iya ya, ya udah, terus kalau nggak googling di YouTube, kan di YouTube kan suka ada cuplikan-cuplikan gitu, ya udah coba googling. Nah ini nih yang ini nih, dia cerita gitu. Itu sih dulu tuh cuman gini, kenapa lah ya kalau cerita tuh lama banget, orang udah basi, udah kita udah lupa, dia baru hot ceritain. Keluar bioskop dia enggak, diam-diam aja gitu, bengang-bengong, nyanyi-nyanyi gitu. Udah seminggu baru dia bahas. Ada loh yang begitu. Macam-macam lah. Jadi intinya sih sebenarnya supaya nggak gampang galau, kan kita orang tua udah pernah jadi anak-anak nih ya. Coba deh tempatin posisinya jadi anaknya. Oh ya, gimana ya maksudnya tuh apa atau gimana gitu. Itu berat emang. Tapi bukan mission impossible. Soalnya kalau anak-anak suruh ngertiin, kamu nggak ngertiin mama. Untung anaknya nggak ngomong gini, aku belum pernah jadi ibu-ibu loh. Mama pernah jadi anak-anak loh. Keren tuh kalau anaknya bisa jawab seperti itu ya. Kalau biasanya kalau anak udah umur 10 sampai 13, jawabannya akan gini, mama aja yang kerjain, aku si ogah. Preteen 10 sampai 13 tuh, masa-masa, Iya, masa-masa ngeyel ya. Tapi anak saya, iya Bu, kenapa? Saya mau cerita anak saya yang pertama itu juga kayak semi homeschooling gitu. Cuman kan karena anak saya yang pertama itu dia kalau pelajaran memang kurang. Cuman kalau life skill-nya itu bagus. Jadi dia itu tipenya yang mau menyapa orang pagi. Kalau misalnya ada pulang sekolah itu nanti tiap orang bisa didadain, dadah tante siapa, dia apa nama-nama. Sedangkan saya nggak tahu nama-nama itu siapa sih, Nat, nggak tahu. Mama nggak tahu. Loh itu kan mamanya ini, Mam, namanya ini dia tahu. Jadi mungkin kan karena dulu saya kerja sama neneknya kan, kalau neneknya memang apal nama semua orang. Kalau saya sih paling susah suruh ngapalin nama orang, muka orang tuh saya lupa-lupa. Kalau anak saya bisa, jadi dia tuh ramah sekali. Cuman kalau dulu homeschooling sih, dia sih ceria di sekolah. Jadi di sekolah tuh sistemnya kayak di sekolah tuh cuma 5 anak. Jadi nggak kayak di sekolah biasa yang harus ada pelajaran. Kalau dia tuh lebih ke mengutamakan ke karakter, ke life skill gitu, benar. Memang sekarang bagus sih life skill-nya. Kalau waktu kemarin saya corona tuh, saya kan benar-benar telet. Dia bisa ngurusin adiknya. Sini tak masakin telur ya, tak buatin mie. Udah bisa dia bisa ngerawat adiknya. Cuman kalau pelajaran memang dia kurang. Jadi sampai ini loh, apalan kok kamu tuh susah. Kadang-kadang anak kan sama suami juga, kamu tuh kalau game aja habis ini tahu kamu apal. Cuman kenapa kalau pelajaran nggak apal? Sama suami saya sampai digituin, disamain sama bilang, loh Nat, kamu game aja tahu kok. Kalau pelajaran harusnya kan kamu juga bisa. Iya Mam, harusnya bisa, cuma saya tetap nggak bisa. Kalau homeschooling memang bagusnya ke situ. Terus sebenarnya ya terus. Kalau dulu pernah kendala juga, saya nggak tahu juga sih ya kalau jadi kan waktu awal tuh homeschooling itu cuma 3 anak, cewek 2, anak saya 1 cowok. Nah, yang 2 itu nontonnya dulu kan YouTube, jadi bahasa Inggrisnya lancar. Sedangkan anak saya itu kan di rumah nggak tak pasangin WiFi, jadi kan jarang pakai YouTube, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau 2 itu di sekolah tuh cas-cus pakai bahasa Inggris. Terus waktu kelas 2 kemasukan lagi ada anak pinter bahasa Inggris. Kelas 3 masuk lagi 2 anak bahasa Inggris. Jadi kalau terus 4 orang, yang 1 tuh memang dia lambat bicara. Jadi kalau di sekolah nggak bisa bicara. Waktu ini masuk SMP sudah baru bisa bicara. Jadi kan waktu awal 4 orang, cowok 2, cewek 2 lah. Anak saya yang cowok sendiri kan nggak ada teman kan di sekolah. Saya pikir masukin homeschooling biar dia ada temennya. Saya nggak tahu waktu itu sudah kelas 4 atau kelas 5 itu saya main ke tetangga tuh cerita, loh Nathan itu tuh nggak pernah main sama teman sekelasnya loh, bilang gitu loh. Kenapa? Kan yang lain pakai bahasa Inggris, jadi kalau Nathan itu waktu istirahat nggak bergerombol dengan teman sekelasnya, malah main ke adik-adiknya. Nah, sedangkan anak saya itu juga nggak pernah cerita ke saya, sampai aku loh Nat,
sampai rumah, Nat, kamu tuh di sekolah nggak pernah main sama temanmu toh, Nat? Iya, Mam, kan mereka pakai bahasa Inggris, sedangkan aku nggak pakai bahasa Inggris. Itu langsung segera, Nat, tak pindah sekolah. Nggak mau anaknya nangis-nangis. Sampai loh, Nat, tak pikir tuh kamu di sekolah tuh bisa berkumpul dengan temanmu. Nah, nek kayak gini gimana? Ya sudah apa-apa, aku main sama teman-teman adik kelasku nggak apa-apa, bilang gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih sampai sekarang ya. Akhirnya sampai ini saya pindah SMP yang umum. Jadi maksudku biar bersosialisasi dengan temannya yang sebaya. Kayak gitu. Cuman kalau memang pelajaran memang dia masih kurang sih, Bu. Anaknya interpersonalnya bagus ya? Bagus sih, cuman agak labil. Jadi kalau marah gitu masih marah-marah dia, masih gini masih gitu. Oh ya, nggak apa-apa sih. Soalnya kan coba deh teman-teman googling ya, multiple intelligences itu ada 10. Ada kecerdasan spasial, apa sih, spasial, seni, kreativitas, macam-macam, interpersonal, intrapersonal, terus apalah gitu. Nah, itu lebih apa ya, maksudnya oke, pelajaran sekolah mungkin kurang, tapi dia interpersonalnya bagus. Ya udah, mungkin dia nanti bisa jadi marketing, jadi sales atau apa yang dia harus ketemu banyak orang, jadi apalah gitu kan. Dia justru nanti akan pinter tuh kalau untuk presentasi, karena dia seneng ngomong gitu. Bu, boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi buat JVV, Jadi saya ada pengalaman teman-teman saya tuh ada 3 anaknya seperti JVV. Ada cowok 1, cewek 2. Bener, kalau segi pelajaran udah deh, mamanya aja udah nyerah. Udah, anak gue jangan ditanyain mah, udah KKM ke bawah pokoknya. Pokoknya kalau KKM tuh pasti anaknya udah keluar aja namanya. Udah bohong, akhirnya kita saranin coba ini anaknya digali kesukaannya apa. Ya udah, mamanya udah khususin ini, khususin itu, akhirnya kayaknya udah bingung. Biasanya anak-anak seperti itu di olahraga sih bidangnya. Nah, teman-temanku itu yang sama sekolah anakku itu ada 2. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang satu itu di kelas 2 itu. Segi ini, aduh anakku udah ini deh. Misalnya udah pasrah gitu. Anakku mesti gimana gitu. Segi akademik kan udah bawa banget. Udah stres lah sebagai orang tua kan. Akhirnya dibawa ke karate. Terus di kursus ke renang. Akhirnya masuk. Renang tuh ini menang terus. Nah, sing satu lagi itu cewek sama mamanya di ini basket sama menang juga. Terus ada satu lagi beda sekolah, itu teman saya. Itu dulu kecilnya memang anak kesayangan ya, soalnya koko-kokonya udah gede semua. Itu juga anak dari bukan lahir dia sendiri. Jadi minta sama saudara gitu loh, karena dia nggak punya anak cewek. Nah, anaknya seumur sama anakku. Aduh Ivana, lu kalau tanya Misa mah nggak usah tahu, nggak usah ini dah. Pokoknya dia mah kalau segi sekolah mah udah ini dah, gue udah pasrah juga katanya. Sama mamanya ini kan bapaknya suka hobi badminton tuh. Terus anaknya disuruh ikut terus. Akhirnya sampai sebelum pandemik itu dia udah juara se-Jakarta. Coba deh anaknya iniin ke olahraga bidang apa gitu. Udah mungkin bisa. Udah ya. Dulu waktu kecil dulu ke drum pun dia makanya ini kan lagi mencari bakat ya. Jadi dulu sudah ikut drum, ikut basket, ikut badminton. Cuman ya masih biasa, belum ada keunggulan. Soalnya aku lihat 3 itu sih mereka cocok sih gitu. Iya. Makanya kan kecerdasan tuh macam-macam banget gitu. Jadi ya coba dicek kecerdasannya di mana gitu. Kalau misalnya dia kecerdasannya nggak ada berkaitan sama sains gitu, dipaksa jadi dokter mah percuma. Jangan-jangan dia nggak jadi pelukis gitu kan, nggak tahu. Benar kata Bu Lini, dia memang interpersonalnya yang bagus. Makanya ini juga mau saya arahin ke situ gitu loh. Benar-benar Bu Lini.
Karena saya pegang komunitas remaja homeschool ya, itu ternyata banyak mereka yang tidak tahu bahwa profesi di belakang layar tuh sangat banyak, terutama misalnya kayak manajer gitu kan. Jadi kalau ini anak senangnya ngatur, suruh dia jadi manajer, beres pasti. Manajer kan memang harus ngatur. Jangan kasih jadi anak buah. Kalau dia jadi anak buah, dia ngaturin semua orang pasti berantakan jadinya. Mendingan lo ya udah lo aja jadi leadernya. Lo atur deh tuh semua. Gimana caranya? Nah, dia kan akan mikir gitu. Jadi kalau dipaksa, kamu matematika kurang, apalagi, aduh mohon maaf ya, kurikulum Indonesia itu masih kurikulum peninggalan zaman perburuhan gitu. Iya, harus semua bisa ya Bu ya. Udah update banget lah sekarang lah. Gitu ya. Jadi karena ini udah mau jam 10, saya ingatkan lagi teman-teman, materi sekolah itu nggak bisa buat jadi ukuran. Terus nggak usah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, anak sendiri dengan anak lain, bahkan adik kakak, wah itu racun banget. Jangan bandingin adik kakak. Kakaknya pinter, adanya Tuhan udah kasih begitu, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mendingan fokus sama kelebihannya, kekurangannya ya sudah didoakan saja gitu. Terus apalagi apa tadi satu lagi contekannya, coba nyontek dulu. Lower your expectation. Sesuaikan ekspektasinya sama situasi yang ada. Jadi kalau misalnya rumah aja ngontrak, masih pas-pasan, nggak usah mimpi beli pulau sendiri gitu. Ya boleh sih mimpi, cita-cita, expect gitu, tapi harus tahu dong plan-nya gimana, jalannya kemana, segala macam. Bukan cuma ngarep-ngarep dapat rezeki jatuh dari langit gitu. Itu aja sih paling. Karena sudah mau jam 10, aku sudah dikodein AB. Oh enggak. Thank you. Terima kasih Lini, luar biasa sekali. Kita sama-sama belajar, kita belajar dari Lini. Kalau misalnya ada yang mau kontak Lini, silakan.